Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dengan NIM 220209676. Di sini saya akan menganalisis neraca dan laporan laba rugi pada perusahaan PT Bukit Asam Tbk. PT Bukit Asam Tbk adalah bagian dari holding BUMN Pertambangan Min ID yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Hingga akhir tahun 2022, jaringan bisnis perusahaan ini terdiri atas 5 wilayah kelolaan dan 3 pelabuhan. Ya, pertama-tama kita akan membahas tentang neraca. Neraca disebut juga dengan aset. Di sini aset terdiri menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas PT Bukit Asam Tbk pada tahun 2020 sebesar 4.340.947.000 dan pada tahun 2021 sebesar 4.394.195.000. Dari tahun 2020 ke tahun 2021, kas PT Bukit Asam Tbk memiliki kenaikan sebesar 53.284.000. Jumlah aset lancar di tahun 2020 sebesar 8.364.356.000 dan pada tahun 2021 sebesar 18.211.500.000. Jadi dari tahun 2020 sampai 2021 jumlah aset lancar pada PT Bukit Asam Tbk memiliki kenaikan sebesar 9.847.144.000. Kita masuk kepada aset tidak lancar. Aset tidak lancar terdiri dari piutang, investasi, dan properti. Jadi jumlah aset tidak lancar pada tahun 2020 sebesar 15.692.399.000 dan pada tahun 2021 aset tidak lancar PT Bukit Asam Tbk sebesar 17.912.203.000 dan jumlah keseluruhan dari jumlah aset lancar dan aset tidak lancar pada tahun 2020 total semuanya yaitu 24.056.755.000 dan pada tahun 2021 36.123.703.000. Dari tahun 2020 dan dari tahun 2020 ke 2021 total jumlah aset keseluruhan memiliki kenaikan sebesar 12.066.948. Ya, lanjut, di sini kita akan membahas tentang liabilitas dan ekuitas. Di sini liabilitas terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Di sini jumlah liabilitas jangka pendek pada PT Bukit Asam Tbk di tahun 2020 sebesar 3.872.457.000 dan di tahun 2021 sebesar 7.500.647.000. Dari tahun 2020 ke tahun 2021 liabilitas jangka pendek PT Bukit Asam Tbk memiliki kenaikan sebesar 3.628.190. Dan kita masuki liabilitas jangka panjang. Total liabilitas jangka panjang PT Bukit Asam Tbk tahun 2020 sebesar 3.245.102.000 dan pada tahun 2021 sebesar 4.4.939.332 Dari tahun 2020 ke tahun 2021 liabilitas jangka panjang PT Bukit Asam Tbk memiliki kenaikan sebesar 1.124.230.000
Total jumlah labilitas PT Bukit Asam Tbk di tahun 2020 sebesar 7.117.559.000 dan pada tahun 2021 sebesar 11.869.979.000. Dari tahun 2020 ke tahun 2021, jumlah labilitas PT Bukit Asam Tbk memiliki kenaikan sebesar 4.752.420. Kita masuk ke ekuitas. Jumlah ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik pada PT Bukit Asam Tbk pada tahun 2020 sebesar 16.763.404.000 dan pada tahun 2021 24.059.665.000. Dari tahun 2020 ke 2021, jumlah ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik memiliki kenaikan sebesar 7.296.261.000. Dan jumlah ekuitas pada PT Bukit Asam Tbk tahun 2020 sebesar 16.939.196.000 dan pada tahun 2021 sebesar 24.253.724.000. Jadi ekuitas PT Bukit Asam Tbk dari 2020 ke 2021 memiliki kenaikan sebesar 7.314.528.000. Jumlah labilitas dan ekuitas PT Bukit Asam Tbk dari 2020 sebesar 24.056.755 dan 2021 sebesar 36.123.703.000. Jadi tahun 2020 ke tahun 2021 jumlah labilitas dan ekuitas pada PT Bukit Asam Tbk memiliki kenaikan sebesar 12.066.948.000. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdiri dari pendapatan, beban pokok pendapatan, laba bruto, laba usaha, laba sebelum pajak penghasilan, dan laba tahun berjalan. Pendapatan PT Bukit Asam Tbk pada tahun 2020 sebesar 17.325.192.000 dan beban pokok pendapatan pada tahun 2020 sebesar 12.758.932.000. Jadi pendapatan dikurang dengan beban pokok pendapatan menghasilkan total 4.566.260.000 dan pada tahun 2021 pendapatan PT Bukit Asam Tbk sebesar 29.261.468.000 dan beban pokok pendapatannya sebesar 15.077.245.000 dan menghasilkan laba bruto sebesar 13.484.223.000. Dari tahun 2020 ke 2021 laba bruto PT Bukit Asam Tbk mengalami peningkatan sebesar 8.917.963.000 dan laba usaha pada tahun 2020 PT Bukit Asam Tbk sebesar 2.520.425.000 dan pada tahun 2021 sebesar 9.959.025.000. Dari tahun 2020 ke tahun 2021 laba usaha memiliki peningkatan sebesar 7.438.600.000 dan laba sebelum pajak penghasilan PT Bukit Asam Tbk pada tahun 2020 sebesar 3.231.685. Pada tahun 2021 sebesar 10.358.675
Laba sebelum pajak penghasilan PT Bukit Asam Tbk memiliki peningkatan dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 7.126.990.000. Dan laba tahun berjalan PT Bukit Asam Tbk di tahun 2020 sebesar 2.407.927.000, dan pada tahun 2021 sebesar 8.036.888.000. Jadi laba tahun berjalan PT Bukit Asam Tbk dari tahun 2020 ke 2021 memiliki peningkatan sebesar 5.628.961.000. Jadi jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan PT Bukit Asam Tbk dari tahun 2020 sebesar 2.249.530.000, dan pada tahun 2021 sebesar 7.575.939.000. Jadi jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan PT Bukit Asam Tbk dari tahun 2020 ke 2021 memiliki peningkatan sebesar 5.326.409.000. Kita masuk ke laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan. Laba tahun berjalan PT Bukit Asam Tbk pada tahun 2020 sebesar 2.407.927.000, dan pada tahun 2021 sebesar 8.036.888.000. Jadi laba tahun berjalan dari tahun 2020 ke 2021 PT Bukit Asam Tbk memiliki peningkatan sebesar 5.628.961.000. Dan jumlah penghasilan komprehensif lain tahunan pada tahun 2020 sebesar 2.249.530.000, dan 2021 sebesar 7.575.939.000. Jadi pada tahun 2020 ke 2021 jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan PT Bukit Asam Tbk memiliki peningkatan sebesar 5.326.409.000. Mungkin sekian analisis neraca dan laporan laba rugi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.